الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقال أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. Sallallahu alaihi. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, segala puja dan puji hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Kita ucapkan alhamdulillahirabbil alamin atas segala rahmat dan nikmat yang diberikan kepada kita. Kita berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Aulan nasa bi yaumil qiyamah aksaruhum bis-shalah. Hadis dari Ibnu Mas'ud riwayat Tirmidzi. Orang yang dekat dengan aku, kata Rasulullah, pada hari kiamat, orang yang banyak bersalat. Jemaah Jumat rahimahullah. Kemudian dalam situasi dan kondisi apapun hidup kita ini, kita tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita mengakhiri hidup kita ini dalam keimanan yang terpatri di dalam dada kita, dalam keadaan takwa kepada Allah. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah sebenar-benar takwa. Jangan kamu mati, jangan kamu meninggalkan dunia ini kecuali dalam keadaan Islam yang sempurna. Jemaah Jumat rahimahullah, tema khutbah kita hari ini adalah pentingnya muhasabah atau kita menghisab, mengintrospeksi diri kita. Hari ini adalah Jumat tanggal 6 Januari 2023 Miladiah, bertepatan dengan 13 Jumadil Awal 1444 Hijriah. Pada Jumat hari ini Allah masih melembutkan hati kita. Allah masih meringankan langkah kaki kita. Dan Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk menunaikan sholat Jumat secara berjamaah. Mudah-mudahan harapan kita, sholat Jumat hari ini menjadi Jumat yang terbaik dari sekian banyak sholat Jumat yang telah kita tunaikan. Kita belum tahu pasti apakah sholat Jumat yang akan datang kita dapat melaksanakannya. Kita tidak tahu pasti apakah pelaksanaan ibadah kita itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Para jemaah yang dimuliakan Allah, dan kita berharap kepada Allah, semoga setiap langkah kaki kita ke masjid ini dapat menggugurkan dosa kita, dapat mengangkat derajat kita di hadapan Allah, dan dapat memberikan pahala di sisinya di yaumil mahsyar nanti. Kemudian jemaah muliakan Allah, setelah sholat Jumat ini akan ada perubahan yang nampak pada diri kita, yaitu perubahan meningkatnya iman dan takwa kita kepada Allah, sebagaimana yang kami katakan di awal khutbah tadi. Jemaah yang dimuliakan Allah, tidak terasa bagi kita waktu berjalan. Saat ini kita sudah 6 hari memasuki tahun baru 2023 Miladiah. Tepatnya 6 Januari 2023 Miladiah. Artinya apa?
tahun 2022 sudah kita tinggalkan. Kemudian di antara sikap yang terbaik bagi mereka adalah bagaimana kita menempa pribadi yang beriman saat diberikan kesempatan waktu oleh Allah dalam kehidupan kita ini, kecuali dia hadir menjadi pribadi yang selalu bermuhasabah, yang selalu menghisap dirinya tentang apa yang telah diperbuatnya. Ayat yang kami bacakan di awal khutbah tadi dalam surah Al-Hasyr ayat yang ke-18, Allah mengingatkan kepada kita, Allah memerintahkan kepada kita, ya ayyuhallazina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah, dan hendaklah setiap diri, setiap pribadi memperhatikan apa yang telah diperbuatnya, apa yang telah disiapkannya untuk hari esok atau hari kiamat. Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha teliti, Maha mengetahui apa yang kamu perbuat. Jemaah Jumat rahimakumullah. Kita bekerja, kita berusaha di atas dunia ini untuk mencari nafkah hidup kita dengan harapan penghasilan yang kita usahakan itu akan bernilai ibadah di samping kita memenuhi kebutuhan kita di dunia ini. Jemaah yang dimuliakan Allah, berbicara tentang muhasabah, berbicara tentang mengintrospeksi diri kita, maka ada 4 hal yang perlu kita evaluasi, yang perlu kita hisab, apalagi pada perubahan tahun. Ketahuilah, syair Arab mengatakan, as-sinu yazdadu wal umru yanqus. Tahun-tahun itu bertambah, wal umru yanqus. Usia kita, umur kita semakin berkurang. Tentu timbul pertanyaan kita, kenapa syair ini mengatakan usia kita semakin berkurang, sedangkan hitungannya bertambah? Betul, secara zahir umur kita bertambah 1 tahun. Misalnya tahun 2022 usia kita 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun dan sebagainya. Menginjak ke tahun 2023, jelas hitungan umur kita, usia kita menjadi 41, 51, 61 dan sebagainya. Kenapa dikatakan semakin berkurang? Semakin dekat kita kepada ajal yang telah ditentukan. Untuk itu, mari 4 hal ini kita introspeksi, kita evaluasi. Yang pertama, kita evaluasi pada niat, yaitu pada orientasi atau arah hidup kita selama ini. Sebenarnya apa yang jadi arah atau orientasi dengan kehidupan? Apakah kita lebih sibuk dengan urusan duniawi, tetapi sering melalaikan kewajiban kita dengan untuk akhirat kita? Kita evaluasi tahun kemarin, bagaimana kira-kira? Apakah ada misalnya sholat kita yang tertinggal, kita lalai dalam waktu? Mungkin ada harta kita yang belum kita zakatkan, infakkan. Apakah puasa yang telah sudah sempurna sebagainya? Itu yang kita evaluasi, itu yang kita hisab pada diri kita. Bagaimana ke depannya agar lebih baik dan lebih meningkat.
Jangan dunia Allah. Yang kedua, yang perlu kita evaluasi, yang perlu kita hisap diri kita tentang apa yang diperintahkan oleh Allah untuk kita laksanakan. Apakah itu perintah yang wajib, yang sunat, yang hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala belum minallah, atau hubungan sesama manusia. Contoh, kita evaluasi, kami katakan tadi, sholat kita. Apakah sudah sempurna? Karena apa? Sholat kita ini nanti yang pertama kali dihisab pada hari kiamat. Rasulullah mengatakan, awwalu ma yuhsabul 'abdu yaumil qiyamah as-shalah. Yang pertama kali kami hisab, kami hitung pada hari kiamat adalah sholat kita. Bila sholat kita baik, baik semua amal yang lain. Apabila sholat kita rusak, tidak sempurna, rusak amal yang lain. Belum lagi amal-amalan yang lain. Dengan catatan, semua perintah Allah, mari kita hisab diri kita, sudah kita laksanakan atau bagaimana. Yang ketiga, yang perlu kita hisab apa? Tentang apa yang dilarang oleh Allah. Misalnya, mungkin di antara kita yang selama ini ada dalam hati kita sifat iri hati, sifat dengki, ujub, sombong, angkuh dan sebagainya. Maka di tahun ini mari sifat ujub, sifat iri hati, sifat sombong kita buang jauh-jauh. Kenapa? Rasulullah bersabda, hadis riwayat Muslim, la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi misqala dzarratin min ghibah. Tidak akan masuk surga seseorang yang ada di dalam hatinya sifat sombong, walaupun sebesar zarah, sebesar debu. Ada sifat sombong, angkuh dalam hati kita. Kemudian kita evaluasi dengan harta kita, makanan, minuman yang kita berikan kepada keturunan kita. Jangan sampai makanan, minuman yang kita pakai dari yang haram. Kenapa demikian? Rasulullah bersabda, riwayat Ibnu Hibban, ya Ka'ab bin Ujrah, innahu la yadkhulul jannah lahmu nabatam min suhti. Wahai Ka'ab bin Ujrah, sesungguhnya tidak akan masuk surga daging yang tumbuh dari yang haram. Maka evaluasilah semua makanan, pakaian dan tempat tinggal kita. Terakhir yang keempat, yang kita evaluasi apa? Waktu yang berjalan, waktu yang telah lewat tidak akan kembali lagi. Khalifah Umar mengatakan, hasibu anfusakum qabla an tuhasab. Hisablah dirimu, hitunglah dirimu sebelum kita dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim, innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran kama ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma bil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa ya qadiyal hajat. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira wa liyamil muslimin wal muslimat
والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر. أقم الصلاة.